Kisah Nawang Wulan dan Dewi Lanjar. Episode 1. Pertemuan dengan Dewi Lanjar. Latar belakang kehidupan Nawang. Kisah dimulai di sebuah desa kecil di pesisir utara Jawa, tempat tinggal seorang wanita muda bernama Nawang. Ia adalah janda muda yang terkenal karena kecantikan dan kebaikan hatinya. Namun hidupnya penuh duka sejak kematian suaminya dalam sebuah kecelakaan laut. Suaminya adalah seorang nelayan pemberani yang biasa melaut bersama penduduk desa lainnya untuk mencari ikan. Namun, suatu malam yang gelap, ia tak kembali bersama perahunya. Penduduk desa percaya bahwa lautan yang luas dan misterius telah menelan suaminya. Kehilangan ini membuat Nawang jatuh dalam kesedihan mendalam. Di hari-hari selanjutnya, ia menghabiskan waktunya berdoa dan bermeditasi di tepi pantai. Tempat ini menjadi pelarian bagi Nawang, di mana dia merenungkan hidupnya dan mencari ketenangan di antara ombak yang berdebur dan angin laut yang sejuk. Pada suatu malam purnama, suasana di pantai terasa berbeda. Laut yang biasanya tenang mulai bergelombang, dan suara angin terdengar lebih mendesing dari biasanya. Kabut putih yang aneh muncul perlahan menyelimuti seluruh pantai. Penduduk desa yang melihatnya dari kejauhan merasa takut dan kembali ke rumah mereka, mengunci pintu rapat-rapat. Hanya Nawang yang tetap di pantai, meskipun hatinya mulai merasa was-was. Di tengah kabut, tiba-tiba terdengar suara perempuan yang lembut namun penuh wibawa. Suara itu bergema di antara debur ombak dan hembusan angin, memanggil nama Nawang. Nawang terdiam, jantungnya berdegup kencang, dan dia merasa tubuhnya tak bisa bergerak. Dalam keterkejutan dan rasa takut yang bercampur, ia melihat sosok wanita cantik berpakaian serba putih, muncul dari dalam kabut, melangkah ringan menuju pantai. Sosok wanita itu tampak anggun dan memancarkan aura mistis. Wajahnya halus dan berkilauan di bawah sinar bulan, dan matanya penuh ketenangan namun memiliki sorot tajam yang seolah-olah bisa menembus ke dalam hati Nawang. Wanita itu lalu memperkenalkan dirinya sebagai Dewi Lanjar, penjaga laut utara yang bertugas menjaga keseimbangan alam dan melindungi pantai serta desa-desa di sekitarnya dari ancaman gaib. Nawang terpesona dan sedikit takut, namun Dewi Lanjar mengajaknya untuk berbicara dengan lembut. Dewi itu berkata bahwa ia telah lama memperhatikan Nawang yang datang ke pantai hampir setiap hari, memohon ketenangan hati atas duka yang menimpanya. Mengetahui kesedihan Nawang yang mendalam, Dewi Lanjar merasa tersentuh. Dewi Lanjar berkata, "Aku melihat kesedihanmu, Nawang. Kau adalah wanita yang setia dan berhati baik, namun hidupmu telah dipenuhi dengan duka. Aku bisa membantumu, namun sebagai gantinya, kau harus bersedia memikul tugas berat untuk menjaga wilayah pesisir ini." Nawang yang merasa putus asa dan tanpa arah, merasa tawaran ini adalah jalan yang dihadirkan alam untuk membantunya menemukan makna dalam hidupnya. Meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan, ia merasa tergerak untuk menerima tawaran itu. Dewi Lanjar pun mulai memberitahunya tentang kekuatan gaib yang bersemayam di lautan dan bagaimana ia harus mempelajari cara menghadapi makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Pada pertemuan mereka malam itu, Dewi Lanjar menunjukkan pada Nawang cara merasakan keberadaan energi alam. Ia diminta untuk duduk di tepi laut, menutup mata, dan mendengarkan suara ombak, merasakan hembusan angin, serta memperhatikan getaran tanah di bawah kakinya. Perlahan, Nawang mulai merasa lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya, seolah-olah semua suara alam menjadi satu dan berbicara langsung padanya. "Aku akan membantumu mengenali setiap energi yang ada di pantai ini," kata Dewi Lanjar. "mulai dari yang berasal dari laut, dari angin, hingga makhluk-makhluk gaib yang hidup di perairan ini. Kau harus memahami bahwa tak semuanya baik. Ada yang bersahabat dan membantu, namun ada pula yang jahat dan mengancam." Sebelum menghilang, Dewi Lanjar memberikan sehelai kain putih kepada Nawang sebagai tanda bahwa dia sekarang dilindungi oleh sang Dewi. Kain itu akan melindunginya dari gangguan makhluk gaib selama dia berada di pantai, namun juga menandakan bahwa Nawang kini memiliki tanggung jawab untuk melindungi wilayah tersebut. Dewi Lanjar juga berpesan, "Jika suatu hari kau merasa kehilangan arah, datanglah ke pantai pada malam purnama. Aku akan hadir untuk membimbingmu." Saat kabut mulai menghilang dan fajar menyingsing di ufuk timur, Nawang kembali ke desa dengan perasaan campur aduk.
Ia merasa takjub atas pertemuannya dengan Dewi Lanjar dan mulai memahami bahwa hidupnya kini memiliki tujuan baru. Namun, ia juga merasa berat karena menyadari tanggung jawab besar yang menantinya. Meski begitu, ia bertekad untuk menjalani apa yang telah ditetapkan baginya dan siap untuk mengabdikan hidupnya sebagai penjaga pantai. Setelah pertemuan magis dengan Dewi Lanjar, kehidupan Nawang berubah. Ia kini memiliki tujuan baru, menjadi pelindung desa dan pantai utara, menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam. Setiap malam, Nawang datang ke tepi pantai untuk mempelajari ilmu dari Dewi Lanjar. Mereka bertemu dalam keheningan malam di bawah sinar bulan atau saat fajar merkah, waktu-waktu ketika energi alam paling kuat dan roh-roh penjaga laut terjaga. Dewi Lanjar mulai mengajarkan Nawang cara mendeteksi dan memahami kekuatan energi di sekitarnya. Ia diajari untuk merasakan getaran alam, suara ombak, hembusan angin, serta aroma laut yang membawa pertanda. Menurut Dewi Lanjar, semua elemen alam ini adalah penjaga tak kasat mata yang bersedia membantu manusia, selama manusia juga menjaga mereka. Nawang merasa takjub karena selama ini ia tak pernah tahu bahwa alam memiliki bahasa dan pesan tersendiri. Setiap ombak, setiap angin yang berhembus membawa pesan khusus bagi siapa yang mau mendengarkan. Lewat latihan ini, Nawang mulai merasakan ikatan batin dengan laut, dengan pasir yang diinjaknya, bahkan dengan pepohonan yang tumbuh di sekitar pantai. Setelah membimbing Nawang untuk memahami energi alam, Dewi Lanjar mulai memberikan ujian-ujian kecil sebagai bagian dari pelatihannya. Ujian pertama adalah kemampuan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib yang menjaga wilayah laut dan pantai. Dewi Lanjar mengajaknya bertemu dengan beberapa makhluk penjaga laut seperti dugong, pari raksasa, dan sekumpulan ikan terbang yang bertugas memantau keadaan di perairan sekitar. Suatu malam, Dewi Lanjar membawa Nawang ke sebuah tempat terpencil di tengah pantai, di mana gelombang laut tenang dan langit dipenuhi bintang. Dewi Lanjar memanggil Putri Dugong, makhluk laut yang berwujud setengah manusia setengah ikan, dengan rambut panjang berkilau seperti mutiara laut. Putri Dugong adalah penjaga laut yang bijaksana dan baik hati, sering membantu nelayan dalam menemukan ikan saat laut sedang tenang. Untuk menjadi pelindung pantai, kau harus bisa menjalin persahabatan dengan makhluk-makhluk seperti Putri Dugong, ujar Dewi Lanjar. Mereka adalah sahabatmu, namun mereka juga bisa menjadi lawan jika kau tidak menghormati mereka. Nawang dengan hormat berbicara kepada Putri Dugong, memperkenalkan dirinya sebagai murid Dewi Lanjar dan menyampaikan niat tulusnya untuk melindungi laut. Putri Dugong, yang awalnya tampak dingin, akhirnya tersenyum dan menerima persahabatan Nawang setelah mendengar niat baiknya. Ia bahkan berjanji akan memberi pertanda jika ada ancaman dari laut yang datang ke desa. Namun, tidak semua makhluk laut bersahabat seperti Putri Dugong. Pada suatu malam, Dewi Lanjar menguji keberanian Nawang dengan membawanya ke sebuah teluk yang dikenal sebagai tempat tinggal Bayu Birawa, roh jahat yang sering membuat ombak besar dan mengganggu pelayaran nelayan. Bayu Birawa adalah roh yang sulit dikendalikan dan sering marah jika manusia masuk ke wilayah kekuasaannya tanpa izin. Saat mereka tiba di teluk tersebut, angin kencang berhembus dan ombak besar menghantam tebing-tebing batu. Nawang merasa gentar, tapi Dewi Lanjar menguatkannya. Mereka lalu memanggil Bayu Birawa dengan mantra khusus. Sosoknya muncul di tengah lautan, berwujud kabut hitam dengan mata merah menyala, dan suaranya menggelegar seperti guntur. Ia memandang Nawang dengan tajam, menganggapnya sebagai manusia yang lancang, karena berani mengganggu wilayahnya. Dengan keteguhan hati, Nawang memperkenalkan dirinya dan memohon agar Bayu Birawa tidak lagi mengganggu para nelayan. Namun, Bayu Birawa menolak permintaan itu dan menantangnya untuk bertarung. Tanpa rasa takut, Nawang berusaha menenangkan Bayu Birawa dengan mantra yang diajarkan oleh Dewi Lanjar. Meskipun awalnya keras kepala, Bayu Birawa akhirnya mundur, terkesan oleh keberanian dan ketulusan Nawang. Setelah keberhasilan Nawang dalam mengatasi Bayu Birawa, Dewi Lanjar memberinya ilmu perlindungan agar bisa melindungi dirinya dan desa dari gangguan makhluk-makhluk jahat. Nawang diajarkan cara membuat garis perlindungan di sekitar pantai dengan menggunakan mantra dan daun pandan laut yang telah diberkati. Garis perlindungan ini akan melindungi desa dari makhluk gaib yang ingin memasuki wilayah mereka. Dewi Lanjar juga mengajarkan cara membaca pertanda alam, seperti perubahan warna langit atau pergerakan ombak yang tiba-tiba berubah sebagai tanda
adanya ancaman dari laut. Selain itu, ia mengajari Nawang cara membuat ramuan daun laut yang bisa digunakan untuk menenangkan makhluk-makhluk laut yang sedang marah atau menolak bekerja sama. Meskipun Nawang menjalani kehidupan yang lebih dekat dengan makhluk gaib dan alam, ia tetap berinteraksi dengan penduduk desa. Namun, ia tak bisa menceritakan semua hal yang terjadi padanya karena takut dianggap aneh atau tidak dipercaya. Penduduk desa hanya melihat Nawang yang semakin rajin datang ke pantai, dan ada yang mulai menyadari bahwa sikapnya menjadi lebih tenang, penuh kebijaksanaan, dan memiliki aura mistis. Beberapa nelayan mulai mempercayai cerita bahwa Nawang memiliki kekuatan gaib, terutama setelah beberapa kejadian aneh terjadi di pantai. Misalnya, ketika salah satu nelayan hampir tenggelam karena ombak besar, tiba-tiba laut menjadi tenang setelah Nawang berdoa dan melafalkan mantra di tepi pantai. Dewi Lanjar kemudian memperingatkan Nawang bahwa semakin kuat hubungannya dengan alam, semakin besar tanggung jawab dan tantangan yang akan dihadapinya. Dewi Lanjar memperingatkan Nawang tentang makhluk jahat dari dalam laut yang lebih besar, yang suatu hari mungkin akan datang untuk menguji kekuatan dan keteguhan hatinya. Meskipun tugas ini berat, Nawang berjanji akan melakukan yang terbaik untuk menjaga pantai dan melindungi desa. Waktu berlalu dan kehidupan Nawang di desa berjalan dengan ketenangan baru. Namun, setelah beberapa bulan menjalani tugasnya sebagai penjaga pantai, desa mulai dihantui oleh fenomena aneh. Setiap malam angin bertiup lebih kencang dari biasanya, dan suara debur ombak terdengar lebih keras, seolah ada sesuatu yang bergerak dari dasar laut. Selain itu, penduduk desa mulai mengalami mimpi buruk. Mereka bermimpi melihat bayangan hitam yang keluar dari laut, mendekati pantai dan berbisik dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Para nelayan pun menjadi gelisah. Mereka mendapati jaring mereka sering tersangkut pada sesuatu yang tak terlihat di dasar laut, dan beberapa kali mereka menemukan ikan mati yang mengapung di permukaan air tanpa penyebab yang jelas. Mengetahui kejadian-kejadian aneh ini, Nawang merasa cemas. Ia segera pergi ke pantai pada malam hari, berharap dapat bertemu dengan Dewi Lanjar dan mencari penjelasan atas kejadian-kejadian ini. Sesampainya di pantai, ia merapal mantra pemanggil yang diajarkan oleh Dewi Lanjar sambil menunggu kehadiran sang Dewi. Tak lama kemudian, kabut putih tipis muncul dari lautan, diikuti oleh kehadiran Dewi Lanjar yang tampak lebih serius dari biasanya. Ia memberitahu Nawang bahwa keanehan yang terjadi di desa adalah tanda datangnya Sang Ratu Kidul, penguasa lautan selatan yang dikenal memiliki kekuatan besar dan sering dianggap sebagai ratu semua makhluk laut. Setiap beberapa tahun sekali, Sang Ratu Kidul melakukan perjalanan ke Laut Utara untuk memantau keseimbangan alam di wilayah ini. Jelas Dewi Lanjar. Kehadirannya membawa pengaruh yang sangat kuat dan makhluk-makhluk gaib dari laut dalam akan mulai bergerak ke permukaan. Tugasmu adalah memastikan bahwa desa dan pantai tetap aman selama Sang Ratu Kidul berada di dekat wilayah kita. Menyadari betapa seriusnya ancaman ini, Nawang segera mempersiapkan diri untuk melindungi desa. Atas petunjuk Dewi Lanjar, ia mulai membuat garis perlindungan di sepanjang pantai dengan menggunakan daun pandan laut yang telah diberkati dan jimat-jimat khusus. Nawang juga membagikan beberapa jimat kepada para nelayan dan memerintahkan mereka untuk menggantungnya di perahu mereka sebagai perlindungan selama berada di laut. Penduduk desa merasa bingung dan khawatir dengan persiapan ini. Beberapa dari mereka mulai bertanya-tanya, namun Nawang hanya meminta mereka untuk mempercayainya tanpa banyak pertanyaan. Dia menyadari bahwa kehadiran Sang Ratu Kidul adalah peristiwa yang jarang terjadi dan tidak semua orang dapat memahami pengaruh kuat yang dibawanya. Di tengah persiapan ini, malam itu Nawang mendengar suara aneh dari arah laut. Ia melihat bayangan besar di kejauhan bergerak mendekat ke pantai. Tanpa gentar, Nawang berdiri di depan garis perlindungan yang telah ia buat, menghadap sosok besar itu yang semakin mendekat. Dari dalam air muncul sosok besar dengan tubuh seperti ular laut dan mata merah menyala. Makhluk itu dikenal sebagai Nagapasa, salah satu pengawal Ratu Kidul yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan ombak. Dengan suara yang menggelegar, Nagapasa berbicara kepada Nawang, menyuruhnya untuk mundur dan meninggalkan pantai. "Kau hanya manusia biasa, beraninya kau berdiri di hadapanku," teriak Nagapasa sambil mencambukkan ekornya ke air, menciptakan ombak besar yang hampir melampaui garis perlindungan Nawang. Namun, Nawang tetap berdiri teguh dan tidak menunjukkan rasa takut.
ia memegang jimat yang diberikan oleh Dewi Lanjar. Lalu dengan suara lantang, ia menjawab, "Aku adalah pelindung desa ini dan murid dari Dewi Lanjar. Aku di sini bukan untuk menantangmu, tapi untuk melindungi rakyatku. Jika kau memiliki urusan dengan sang ratu, lakukanlah tanpa mengganggu ketenangan desa ini." Mendengar keberanian Nawang, Nagapasa tertawa sinis dan menantangnya untuk menunjukkan kekuatan yang telah diajarkan oleh Dewi Lanjar. Ia mulai menyerang dengan memanggil ombak besar yang bergerak menuju garis perlindungan Nawang. Melihat ini, Nawang segera mengeluarkan mantra untuk menenangkan ombak dan melindungi garis pembatasnya. Melihat Nawang dalam bahaya, Dewi Lanjar datang dan bergabung dengannya di tepi pantai. Bersama-sama mereka melawan kekuatan Nagapasa, mengendalikan ombak dan memanggil beberapa makhluk laut yang bersahabat, seperti Putri Dugong dan pari raksasa yang pernah bertemu dengan Nawang. Mereka membentuk barisan pertahanan di sepanjang garis pantai. Nagapasa semakin marah melihat Nawang yang berani melawannya. Dalam kemarahannya, ia mengeluarkan suara keras yang memanggil angin kencang, membuat pepohonan di sepanjang pantai bergoyang hebat dan air laut naik hampir melampaui batas pantai. Melihat hal ini, Nawang menguatkan dirinya dan mulai mengeluarkan mantra pelindung terakhir yang diajarkan oleh Dewi Lanjar. Mantra ini akan membentuk pelindung tak terlihat yang dapat mencegah makhluk gaib masuk ke dalam desa. Saat pertempuran mencapai puncaknya, tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Angin berhenti bertiup dan laut menjadi tenang. Dari kejauhan tampak sosok wanita bermahkota muncul di atas ombak. Dialah Sang Ratu Kidul. Dengan wibawa yang memancar dari tubuhnya, ia melambaikan tangan, dan seketika itu juga Nagapasa berhenti menyerang dan menunduk dengan hormat. Ratu Kidul berjalan menuju pantai dan berdiri di depan Nawang, menatapnya dengan tatapan yang penuh kekuatan, namun juga kelembutan. Nawang terdiam, kagum dan takut melihat keagungan Sang Ratu. "Kau adalah manusia yang berani, Nawang," kata Sang Ratu Kidul, dengan suara lembut namun tegas. "Jarang ada manusia yang mampu berdiri melawan pengawal-pengawalku dengan keteguhan hati. Aku melihat kesungguhan dan ketulusan dalam hatimu." Nawang dengan hormat menundukkan kepala, berterima kasih atas pujian Sang Ratu Kidul, dan meminta maaf jika tindakannya dianggap tidak sopan. Sang Ratu tersenyum kecil dan berkata bahwa dia mengerti alasan Nawang, dan sebagai hadiah atas keberaniannya, Sang Ratu memberikan berkah untuk melindungi desa. Sang Ratu Kidul kemudian memberikan jimat khusus kepada Nawang, berupa cincin laut berwarna biru laut yang memiliki kekuatan perlindungan. Cincin itu akan melindungi Nawang dari ancaman makhluk-makhluk jahat dan memperkuat garis perlindungan di sepanjang pantai. Sang Ratu juga berjanji bahwa selama Nawang melindungi desa dengan hati yang tulus, laut akan menjadi sahabatnya dan tak akan membawa bencana kepada penduduk desa. Setelah memberikan berkahnya, Sang Ratu Kidul memanggil Nagapasa untuk kembali bersamanya. Sebelum pergi, Nagapasa menundukkan kepala sebagai tanda hormat pada Nawang, mengakui keberaniannya. Dengan kepergian Sang Ratu Kidul dan Nagapasa, angin kembali bertiup lembut, ombak tenang, dan suasana kembali damai. Nawang berdiri di pantai dengan cincin biru laut di jarinya, merasakan kekuatan baru yang mengalir melalui tubuhnya. Suatu malam, Nawang mengalami mimpi yang terasa begitu nyata. Dalam mimpinya, ia berdiri di pantai dikelilingi oleh kegelapan yang pekat. Angin bertiup kencang, membawa aroma garam yang sangat kuat. Tiba-tiba, ia melihat bayangan besar muncul dari dasar laut, mendekat dengan kecepatan yang luar biasa. Sosok itu begitu besar, menyerupai monster dengan mata merah menyala, dan tubuh penuh sisik gelap yang berkilau di bawah sinar rembulan. Sosok ini menyebut dirinya sebagai Barong Laut, makhluk kuno yang memiliki kekuatan untuk memanggil badai dan menghancurkan desa-desa pesisir. Dalam mimpinya, Nawang merasakan ketakutan yang amat dalam, tapi ia juga mendengar bisikan lembut dari Dewi Lanjar yang menyuruhnya tetap tenang. Suara Dewi Lanjar memperingatkan bahwa Barong Laut telah bangkit dari tidur panjangnya dan sedang mencari desa-desa untuk dikuasai. Hanya mereka yang memiliki keberanian dan hati yang tulus yang dapat menghadapi kekuatannya, bisik Dewi Lanjar dalam mimpinya. Nawang terbangun dengan nafas yang terengah-engah. Ia sadar bahwa mimpi ini adalah tanda dari Dewi Lanjar. Bahaya yang sesungguhnya sedang mendekati desa, dan Barong Laut adalah ancaman yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Keesokan harinya, Nawang segera menghadap Dewi Lanjar di tepi pantai. Ia menceritakan mimpinya dan bertanya bagaimana cara menghadapi Barong Laut.
Dewi Lanjar mengangguk, wajahnya tampak serius dan berkata bahwa Barong Laut adalah makhluk yang sulit dikendalikan. Sebagai roh laut kuno, kekuatannya sangat besar dan hanya dapat ditahan oleh kekuatan pelindung yang lebih besar. Kau harus memperkuat garis perlindungan di sepanjang pantai Nawang, kata Dewi Lanjar. Tetapi kali ini, garis perlindungan itu harus diberkati dengan ritual khusus yang hanya bisa dilakukan saat bulan purnama. Kau juga membutuhkan benda khusus, yaitu mutiara laut sakti yang terletak di dasar laut dalam. Dewi Lanjar kemudian memberi Nawang seutas kalung dari daun pandan laut yang memiliki kekuatan untuk melindungi Nawang dari roh-roh jahat. Dengan kalung ini, Nawang akan aman dari kutukan atau sihir yang dilepaskan oleh makhluk gaib laut. Untuk mendapatkan mutiara laut sakti, Nawang harus melakukan perjalanan jauh ke kedalaman laut bersama beberapa makhluk laut yang bersahabat dengannya, seperti Putri Dugong dan pari raksasa. Malam itu dengan berani ia mengikuti arahan Dewi Lanjar untuk menyelam ke dasar laut di lokasi yang ditunjukkan. Perjalanan menuju dasar laut bukanlah hal yang mudah. Nawang harus menahan nafas dan mengikuti arus laut yang kuat melalui gua-gua laut yang gelap, di mana sinar matahari tak dapat menembus. Selama perjalanan, ia merasa seperti ditarik oleh arus yang lebih besar, seolah-olah ada kekuatan magis yang memandu langkahnya. Akhirnya, ia tiba di sebuah ruang bawah laut yang dihiasi dengan karang-karang indah dan cahaya yang memancar dari mutiara besar yang dikelilingi oleh sekumpulan ikan berwarna-warni. Disinilah mutiara laut sakti berada, dan saat Nawang mendekati mutiara tersebut, ia merasakan kekuatan hangat yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia mengambil mutiara itu dengan hati-hati, merasakan energi pelindung yang kuat dan bergegas kembali ke permukaan. Pada malam bulan purnama, Nawang memimpin ritual perlindungan di pantai dengan bantuan Dewi Lanjar dan penduduk desa. Mereka membuat garis perlindungan yang mengelilingi desa, menggunakan mutiara sakti sebagai pusat kekuatan. Nawang menempatkan mutiara itu di sebuah tempat khusus di tepi pantai dan membacakan mantra yang diajarkan oleh Dewi Lanjar, memohon kepada para penjaga laut untuk melindungi desa dari kekuatan jahat. Cahaya bulan purnama memantul pada mutiara itu, memancarkan sinar biru terang yang melingkupi seluruh desa. Para penduduk merasakan ketenangan yang luar biasa, seolah-olah ada kekuatan pelindung yang melindungi mereka dari segala bahaya. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan ombak menjadi liar. Dari dalam kegelapan muncullah sosok Barong Laut yang besar dan mengerikan. Tubuhnya bersisik hitam dan matanya menyala merah seperti api. Ia memandang dengan tajam ke arah desa, marah karena merasa kekuatannya terganggu oleh ritual perlindungan. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, Barong Laut menantang Nawang dan penduduk desa. Siapa yang berani menghalangi kekuasaanku? Aku adalah penguasa laut ini, dan kalian hanya manusia lemah yang tak berarti. Namun, Nawang tidak gentar. Ia berdiri di depan mutiara pelindung, melafalkan mantra yang diajarkan oleh Dewi Lanjar. Sinar dari mutiara semakin terang, menciptakan benteng tak terlihat di sepanjang pantai, mencegah Barong Laut mendekati desa. Merasa terhina, Barong Laut melancarkan serangan ombak besar yang menghantam garis perlindungan. Desa terguncang dan penduduk panik. Namun, Nawang tetap berdiri kokoh, memperkuat mantra perlindungannya. Bersama Dewi Lanjar, ia menggunakan kekuatan mutiara untuk menahan serangan Barong Laut. Setiap kali Barong Laut mencoba menembus benteng perlindungan, ia terhempas kembali oleh kekuatan mutiara sakti. Pertarungan berlangsung sengit. Barong Laut terus mencoba menembus perlindungan, dan Nawang semakin lelah, namun ia tidak menunjukkan kelemahan. Dengan kekuatan penuh keyakinan, ia memusatkan energi terakhirnya pada mutiara pelindung, dan sinar terang yang lebih kuat muncul, menyelimuti Barong Laut. Akhirnya Barong Laut mulai melemah, tak sanggup melawan kekuatan mutiara. Ia mengaum kesakitan terhempas oleh sinar mutiara sakti yang memancarkan kekuatan suci. Dalam kondisi lemah, Barong Laut akhirnya mengakui kekuatan dan ketulusan hati Nawang. Ia menundukkan kepala sebagai tanda menyerah dan mengucapkan janji untuk tidak lagi mengganggu desa. Manusia, kau telah menunjukkan keberanian yang luar biasa, kata Barong Laut dengan nada berat. Aku akan menghormati perlindungan yang kau berikan pada desa ini dan tidak akan lagi melancarkan serangan. Namun ingatlah, jika manusia kembali merusak alam dan mengganggu kedamaian laut, aku akan kembali.
Nawang dengan hormat mengangguk dan berterima kasih atas janjinya. Ia tahu bahwa meskipun ancaman barong laut telah berakhir, tugasnya untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam akan terus berlangsung. Saat pagi tiba, suasana desa kembali tenang, dan penduduk mulai merasa aman. Mereka menyadari bahwa Nawang adalah pelindung sejati yang selalu siap melindungi desa dari bahaya, baik dari alam maupun makhluk gaib. Dengan keberanian dan ketulusan hatinya, Nawang telah mendapatkan kepercayaan penuh dari penduduk desa. Di akhir episode ini, Nawang berdiri di tepi pantai, memandangi lautan yang tenang. Ia menyadari bahwa tugasnya belum selesai, dan bahwa kehadirannya sebagai pelindung pantai adalah bagian dari takdir yang diberikan oleh Dewi Lanjar. Dengan cincin pelindung dari Ratu Kidul dan Mutiara Sakti yang ia simpan dengan hati-hati, Nawang siap menghadapi segala tantangan yang mungkin datang di masa depan, menjaga desa dan menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib.